lapangan dari Kabupaten Solo Sukoharjo, semuanya dimohon berdiri. Silakan hadirin semuanya berdiri. Dan silakan untuk menyampaikan presiden untuk menyambut kedatangan beliau yang terhormat Pak Habib Muhammad Haidar Al-Jufri. Hadirin semuanya berdiri. Yang aturan betul.
Hadirin yang berbahagia, menghormati lebih dari semuanya. Juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat beliau Al-Habib Muhammad Zainal Al-Jabri di Institut Kesehatan Solo. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran adalah ujian terbesar yang selalu terjadi dalam kesempatan sebagai sumber dari segala kehidupan dasar yang terdiri atas iman dan iman adalah kita yakini bersama mengenai suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Ibu Aminah dan Siti Sosana kepada Ibu Aminah dan juga Bayi Hasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil snack dulu. Berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, lagi Maha Melihat, Maha Mengenal Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantarkan oleh Ibu Mas Tuti Saja. Semoga menambah keimanan bagi kita semua. Allah menambah acara
berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah kesehatan yang Solo Sumatera kepada beliau yang terhormat Bapak Hairul Hakim MPI selaku kepala sekolah kesehatan Solo Sumatera waktu kami bertemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Habib Muhammad Haidar Al-Jufri selaku Mauidul Hasanah pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Dr. Andes Danang Iyarso Diploma AMM selaku Ketua Umum Yayasan Grup Kasatria Sukoharjo, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan PTK SMK Kasatria Solo Sukoharjo, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh hadirin, anak-anakku, putra-putriku SMK Kasatria Solo Sukoharjo, yang insyaallah semua yang hadir pada hari ini di tempat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, buyut beliaunya, buyut Habib Haidar Al-Jufri, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana datuk beliau yaitu Habib Haidar Al-Jufri ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang membawa cahaya ketuhanan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Amin Allahumma. Para jamaah Jumat berkah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang Pak Hakim sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, Pak Hakim mengucapkan terima kasih sekali kepada segenap panitia, Bapak Ibu Guru, anak-anakku yang berpartisipasi dalam mensukseskan acara Jumat Berkah pada pagi hari ini, acara pengajian memperingati Isra Mi'raj yang pada kalender itu jatuh pada esok hari, tapi kita peringati di hari sebelumnya yaitu hari Jumat ini. Kemudian juga beserta dengan launching atau peluncuran Jumat Berkah. Jumat Berkah ini, anak-anakku, para hadirin semuanya, Jumat Berkah itu merupakan singkatan. Kalau di flyernya itu sudah dibagikan Jumat Berkah. Berkah itu singkatan berbagi rasa kasatriaan hebat. Maka nanti kalau Pak Hakim akan tes, Pak Hakim bilang Jumat Berkah berbagi rasa, semuanya kasatriaan hebat. Jadi Pak Hakim tes dulu supaya kita lebih menjiwai acara kita pada hari ini dan hari berikutnya. Kita tes nih. Jumat Berkah berbagi rasa. Sudah bagus, kurang jempolnya. Ya, kurang jempol. Bukan jempol digoyang ya, tapi jempolnya ke depan. Kasatriaan hebat. Kita tes sekali lagi. Jumat Berkah berbagi rasa. Saya di kurang kompak. Yang cowok-cowok kurang kompak, yang cewek sudah banyak atau yang perempuan sudah mayoritas yang banyak. Karena apa? Karena nanti lama tidaknya Habib Haidar Al-Jufri nanti menyampaikan Mauidul Hasanah itu tergantung semangat dari semuanya. Kalau semuanya itu semangat, maka Habib Haidar ya semangat dalam menyampaikan isi Mauidul Hasanah. Tapi kalau para audiensnya nggak semangat, ya berarti Habib Haidar nanti sebentar, terus kemudian nanti transit, terus kemudian pagi antar.
untuk kembali ke rumah beliau. Sekali lagi yang ketiga ini Pak Kepin yang kompak, yang keras, yang tegas, yang semangat. Ya. Di Jumat berkah berbagi rasa kesatuan juga. Oke, itu ya anak-anak ya. Kita tes. Nanti disampaikan Habib Haidar, kalau nggak semangat nanti Habib Haidar nanti cepat pulang, nggak lama-lama di sini. Itu yang Jumat berkah berbagi rasa Kesatuan bebas. begitu loh, tepuk tangan tuh semuanya. Jadi memang semangat ini yang harus kita terus tumbuhkan, karena hidup ini banyak masalah, cuma jangan jadi kita bermasalah. Sudah hidup banyak masalah tetapi kita bermasalah, problem. Yang kedua, anak-anakku, Pak Hakim menyampaikan tadi hari ini itu kan kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan tadi dilantunkan oleh doanya dari Mas Mufti, salah satu potongan ayat yang menjadi cerita Allah ceritakan di dalam Al-Quran oleh firman-Nya itu perjalanannya Nabi Muhammad SAW itu dan beliau dalam ini melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmahnya pada tahun ini. Yang terakhir, anak-anakku, Pak Hakim ingin menyampaikan bahwa tolong nanti sepulang dari sini kita menjadi orang yang beruntung. Orang beruntung itu apa? Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Ketika nanti Habib Haidar menghentikan apa yang disampaikan, tolong dicerna baik-baik, diingat baik-baik, dan juga perlahan-lahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini istiqomah, karena ini pembukaan Jumat berkah. Kami serta Sasmian Solo Perintis setiap Jumat kita adakan penanaman nilai-nilai karakter berupa seperti ini, kemudian nanti dilanjut oleh kelas penyantang dari kelas masing-masing. Mudah-mudahan nanti jadi generasi rohani, amin Allahumma amin. Jadi generasi yang cinta nabinya, amin Allahumma amin. Dan jadi generasi ahlul jannah, amin Allahumma amin. Mungkin yang ini yang bisa kami aturkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf apabila pada hari ini ada beberapa kekurangan yang mungkin nanti bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin di berkah yang kami hormati dan berbahagia, ketika tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Arman Hakim MPD selaku Kepala Sekolah SMA Satuan Solo Surabaya. Hadirin tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti acara perdebatan ini, yaitu Waidah Hasanah yang akan dilakukan doa yang akan disampaikan beliau yang diingat Al-Habib Muhammad Haidar Al-Sufi. Untuk itu waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Muhtarumin ingkang kahormatan, dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Yayasan Dr. Andes Danang Giyarso DPAIMM, yang saya hormati sahabat saya Kepala Sekolah SMK Kesatria Solo Sukoharjo, Bapak Arif Rahman Hakim MPDI. Semoga Allah Ta'ala mudahkan seluruh urusan mereka berdua, diberi rezeki yang banyak, halal barokah, dan dijadikan murid-murid yang dibimbingnya insya Allah menjadi murid yang berhasil sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Tak lupa serta para guru-guru yang telah menghabiskan waktunya, yang telah mencurahkan tenaga dan energinya untuk mendidik anak-anak SMA sekalian. Moga-moga beliau semua diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala usia yang berkah, rezeki berkah,
dan dijadikan anaknya insya Allah penerus mereka yaitu generasi berjuang yang tanpa henti menyerah untuk mendidik generasi bangsa. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, adik-adikku yang saya sayangi, saya hormati dan saya cintai, maka pada pagi kali ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj serta Jumat Berkah, ya. Jumat Berkah tadi apa? Jumat Berkah. Saya boleh coba ikut-ikut kayak Pak Hakim tidak? Coba ya. Jumat Berkah, berbagi rasa. Alhamdulillah. Berarti memang jenengan semua orang yang hebat. Makanya waiting, ya. Semangat selalu. Maka alhamdulillah pada pagi ini kita memperingati Isra Mi'raj yang mana tadi telah disampaikan lantunan ayat Al-Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang mana proses Isra Mi'raj ini perjalanan luar biasa. Coba kita perhatikan, apabila kita semua ini lokasinya pasti enggak Pabela. Coba dari Pabela pergi ke Tawangmangu berapa lama? 2 jam. 2 jam. Motornya sopo sih Pak motor jam? Mas yang biasanya cepat deh. Mas, berapa menit? 30 menit. Ngebut nih Mas. Serius, bentar menit Mas. Aja. 1 jam setengah ya. 1 jam setengah. Nek 15 menit itu kan 12 akhirat Mas. 12 akhirat yakin loh. Berarti niku gaspol rem. Nah, maka proses perjalanan dari Pabela menuju Tawangmangu itu numpak motor mabur, motornya Mio tapi mabur. Kendaraan tercepat judulnya apa? Judulnya apa? Pesawat ya? Pesawat. Pesawat dari Solo ke Jakarta berapa lama? 1 jam. Kalau Pak pesawat sakit 1 jam. Sudah pernah naik pesawat? 1 jam. Oke. Kita tulis 1 jam ya. Dari Solo Jakarta 1 jam. Maka subhanallah, kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW yang mana diperjalankan Allah Ta'ala minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lalu setelah dari situ menuju mana? Ila Masya Allah. Bukan 7 lapis lagi, tembus lagi. Ini perjalanan menembus ruang dan waktu. Jenengan nanti nonton film Doraemon. Bagaimana perjalanan Nobita ketika naik mesin waktu? Pernah lihat pintu kemana saja? Pernah lihat? Komplit ya? Bukan paham berarti. Pernah lihat Doraemon? Pernah lihat pintu kemana saja? Kita bayangkan Nabi Muhammad SAW melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, pergi naik ke langit 7, tembus lagi ila Sidratil Muntaha, bertemu dengan hadrat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana beliau bertajalli, lalu naik turun kerana nih minta konten yang tadinya sholat 50 waktu jadi 5 waktu, turun kembali ke rumahnya, bantalin tasnya apa? Jadi hubungannya apa?
Ya kalau jelas ini. Jenengan nanti ngilir buat Mas. Biasanya ini ngilir jenengan itu kenapa? Berkuyuh ya, berkuyuh yo mabar ya wis. Berkuyuh yo mabar. Kalau mbak ngilir biasanya ada Mas. Biasanya nunggu balasan dari ayam. Udah dicek good night, nggak dibalas-balas, cuma diri doang. Biasanya balas dari ayam tak dibalas-balas, sudah good night, cuma diri doang. Maka dicek jam 1 malam, nggak dibalas, sebel. Dia betul mbak. Mas tolong mas, kalau mbak ngecek dibalas ya, jangan cuma diri doang. Kemudian kita melilir. Ketika kita melilir, kita kebelet pipis. Berapa menit dengan pipis? Berapa menit? Hah? 1 menit? Hah? 5 menit. Jenengan itu 1 menit itu dikumbah apa? Iya 1 menit itu dikumbah. Ya ampun ya mas ya, nguyuh sak bener ampun ya, nguyuh orang godok, nguyuh enten wit nguyuh ampun enten itu bikin penyakit kemaluan. Kepengen tidak, kemaluannya berpenyakit. Bisa terus untuk penyakit. Nah makanya kalau pipis itu wajib dibasuh. Jangan pipis sembarangan sak gon-gon nguyuh. Kalau ini menungso apa kucing. Nguyuh sak gon-gon. Setiap kencing ya, jangan kencing sembarangan dibasuh. Karena apa? Sholatnya tidak sah kalau kencingnya tidak dibasuh. Wajib dibasuh. Kalau ada air dengan air, tidak ada air pakai pasir, lecet kabeh. Pakai apa? Pakai daun, boleh pakai apa lagi? Pakai tisu, pakai air mineral tisu. Jangan dibasuh pakai cawet. Ya. Maksudnya apa? Tidak dicuci, kalau cuci masuk ke celana itu kotor. Najis ini mendarai penyakit. Nah, muslim ini diajari disuruh bersihkan. Ampun ya saudara, dan jangan pipis sembarang tempat, pipislah di tempatnya pipis, ya. Jangan pipis di tempat orang isi bensin. Bukan artinya Allah nih, ya. Uyuh nih goreng. Namun itu tangki bensin. Jangan. Ya, jangan. Kalau keisengannya dibatasi. Minggu nanti negara jenengan kecepit tangis. Kemudian 5 menit, ya kita buang aja 5 menit. Kita kembali lagi ke bantal. Kira-kira bantalnya masih hangat tidak? 5 menit bantalnya masih hangat tidak? Ini hangat bekas ngentut berarti tenang. Kalau 2 menit masih hangat, 5 menit biasanya sudah. Itu saja iklim di negeri kita Indonesia yang mana nggak terlalu dingin. Sedangkan di Arab ini iklimnya sangat dingin. Bahkan sampai Syaikhul Qadir Jailani ketika mati, ya, di malam hari itu keluar darah dari dunia. Ini saking dinginnya di Arab. Nah ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu keliling dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7, turun lagi kembali ke rumahnya dalam waktu sepersekian detik. Beri penjelasannya. Di sini diajari kimia. Ada kimia ya? Sini siapa yang belajar kimia? Saya pengen angkat jari. Angkat jari buat tangan ya, angkat jari. Oh sekarang nggak ada kimia? Nggak ada. Ya.
Ini aja. Berarti definisinya umum aja. Kenal Albert Einstein? Kenal. Apa karyanya yang paling besar apa? Menemukan apa? Yang paling viral? Apa? Ura? Dari ini kenal. Waduh kita ngomong ini kenal. Rumusnya apa? E sama dengan MC. Rumusnya E sama dengan MC kan kuadrat ya. Ini termasuk rumus dasar nuklir ini. Nah, itu Albert Einstein pernah menyatakan satu pendapatnya yang menarik dan sempat dicakap bahwasanya di antara lintas waktu dalam kehidupan manusia itu ada titik yang mana titik nol itu titik di mana waktu berhenti tapi yang belum berhasil membuktikannya. Titik di mana waktu berhenti tapi belum berhasil membuktikannya. Seandainya Albert Einstein masih diberi usia panjang, pasti mampu membuktikan saya. Nah ternyata itu sudah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini sudah melakukan perjalanan seperti ini. Kita biasanya kalau mendengar hal seperti ini kan, ini cerita apa ini? Kok aneh ceritanya? Ya, asing ceritanya. Tapi bagaimana cerita perjalanannya? Kenapa Rasulullah melakukan Isra Mi'raj? Rasulullah melakukan Isra Mi'raj karena sedang sedih. Kenapa sedih? Ditinggal oleh istri setia. Siapa istri setianya? Fatimah itu. Siapa? Khadijah, istri setia Fatimah. Semua dari Quraisy ternama, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil adyaru tashru bilayalil maulidi wa gharibul qawli yabdu ma'ali ahmadi. Rahatil adyaru tashru bilayalil maulidi wa gharibul qawli yabdu ma'ali ahmadi. Wa gharibul qawli yabdu ma'ali ahmadi. Wa gharibul qawli yabdu ma'ali ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Jamayanya ilahi bundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia Fatimah.
Nabi Muhammad ditinggal dengan Siti Khadijah. Setelah ditinggal, Nabi Muhammad merasa sedih. Ini cerita lebih romantis daripada drakor. Ada yang nonton drakor? Ada? Ada yang nonton? Annyeonghaseyo. Annyeong. Gitu. Saya cuma tahunya sedikit. Waiting. Apa dengan waiting? Coba kalau sarangeo. Sarangeo tuh. Sarangeo apa artinya? I love you. Lalu apa lagi? Sinterkal. Acuma. Umi. Opa. Nah, opa ini opa-opanya banyak nih. Opa-opa. Pokoknya buat para umi-umi ya, dan para opa-opa. Nabi Muhammad ditinggal Siti Khadijah merasa sedih. Tidak ada satu pun yang dapat menghiburkan. Tidak ada satu pun yang dapat menyenangkan hatinya. Kalau kita ditinggal pasangan kita, bukannya sedih malah senang karena dapat yang baru. Betul tidak? Tidak. Kalau enggak begitu tua tidak? Sama kayak mas-mas ditinggal pasangannya malah senang. Sedih apa senang? Kalau mas-mas senang apa sedih? Kenapa senang? Karena bebas kalau temani. Gayanya bebas, ini tinggal terus dia nangis. Statusnya galau. KMO, gagal move on. Iya. Statusnya gagal move on. Orang laki itu seperti itu. Orang laki itu kalau ditinggal perempuan 3 hari pertama bahagia, sebulan setelahnya susah. Tapi perempuan kalau ditinggal laki-laki seminggu pertama tersiksa, setelahnya tambah tersiksa gaya. Yes lur, wes angel. Nabi Muhammad ditinggal Siti Khadijah merasa galau. Apa itu galau? God always listening, always understanding. Ternyata sangat galau Nabi Muhammad setelah ditinggal Khadijah. Siti Khadijah ini jaga usia Nabi Muhammad 15 tahun. Jadi jenengan mas-mas di sini punya kesempatan menikahi guru-guru jenengan suatu saat. Sini usia 15 tahun. Saya punya teman ini nikah dengan gurunya. Nikah dengan gurunya. Tapi ya setelah rampung sudah kerja ya. Sudah kerja. Nabi Muhammad dengan istrinya selisih 15 tahun. Siti Khadijah ini lebih tua 15 tahun, tapi cantiknya mengalahkan para perawan. Maka ketika janda beraksi, perawan gulung dikali. Ini pintar dengan Pak. Paling abdul itu guru dapat murid. Jenengan kalau dapat guru beruntung. Saya bilang beruntung. Nikah dapat guru beruntung. Di mana-mana paling abdul guru dapat murid. Kalau boleh guru sing pintar sisa sing soleh susah. Ya, kalau jadi guru itu contoh guru idaman ya kayak beliau ini dapat murid.
Kece badai lah. Kece badai. Saya kok pakai apa lagi? Opa. Ini harusnya opa. Nanti panggil dengan Oni. Panggil bapak-bapak yang lain Ajusi. Panggil ibu apa? Ajuma. Saya dulu ketika masih bekerja saya bertetangga dengan salah satu alat terapi dari Korea. Cenagem. Cenagem itu dari bahasa Korea. Setiap hari kalian bukan nyongaseo. Jadi karena itu saya sering dengar. Dan alhamdulillah saya beberapa kali sudah mempelajari dinasti Joseon. Tahu dinasti Joseon? Komplit sama. Nah, itu bagaimana Nabi Muhammad ketika ditinggal Siti Khadijah ditinggal para mencintai Abu Thalib. Maka kedudukan Abu Thalib ini seperti bahasanya orang bikin apa? Backingannya kan Nabi yang menjadi pelindungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ditinggalnya ada dua bapak, ditinggal Khadijah. Maka Nabi Muhammad ketika dikasih Khadijah ini tidak semangat sama sekali. Hidup tidak semangat. Karena menurut Nabi Muhammad SAW, istri adalah mahkotanya raja. Jadi begitu kehilangan mahkota, seorang raja tanpa mahkota apalah artinya? Jadi carilah suami yang cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau suaminya cinta Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad aja cinta, apalagi istrinya pasti dijaga. Itu resepnya ya. Ini grup hadroh ini insya Allah masuk kategori ini. Ini boyband terbaru ya. Boyband hadroh. Namanya apa? Arwana. Ngeri namanya Arwana. Sing penting dipukul Arwana ya. Dipukul pendelep. Hadroh Arwana. Nanti bikin boyband Arwana. Pakai gaya-gaya. Nah, ini Nabi Muhammad bersedih, maka tidak ada satu pun yang dapat menghibur, yang dapat menghibur langsung turun tangannya itu istighfar. Kanjeng Nabi Muhammad langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghibur. Bagaimana hibur? Diberi perjalanan. Nek kalau sampai saat ini healing. Sudah sering healing? Belum? Kelihatan wajah-wajah kurang piknik. Libur kapan? Hampir 1 minggu? Enggak, maksudnya libur panjang kapan? Bulan April. Nah, bulan April piknik gede. Ya, piknik banjir lah. Nah, itu wisata banjir nasional. Piknik ya. Saya mau ngajari dengan sesuatu. Mumpung masih muda ya. Diniati bulan April bisa pergi ke Singapura. Nabung dari sekarang. Ya, nabung dari sekarang. Cari tiket termurah. Saya dulu waktu kuliah dulu, saya punya teman itu setiap liburan nggak pernah dalam negeri, keluar negeri. Tapi sudah mempersiapkan tiket jauh-jauh hari. Cari pada bulan kapan supaya bisa keluar negeri. Cari tiket termurah. Dahulu kalau nggak salah tiket Air Asia. Ingat saya. Jadi bikin paspor dulu, ya. Kenapa bikin paspor? Saya tidak mau umroh, tidak mau kemana-mana. Ya apa? Bikin dulu. Punya dulu. Nanti sedikit paspor, diniati piknik nanti ya. Mungkin bayari tiket 1 bulan, Pak Hakim dibayari gitulah. Pak Hakim dibayari. Nanti cari hotel termurah. Hotel termurah tapi berbintang. Teman saya tempat saya ada hotel bagus, masih baru, berbintang. Jalan-jalan. Jadi tidak apa-apa. Mumpung masih muda, kepengen tidak keluar negeri. Ingin ya? Jajannya dikurangi jajan, nyari nabung. Karena masa depannya jenengan dari mulai dari sekarang. Saya waktu hadir acaranya Bob Fadil dulu masih itu, dia bilang
Saya ini keliling dunia, saya habiskan uang cuma buat keliling dunia. Jadi warisan orang tua saya ini habis buat keliling dunia. Pulang dari sana saya jual lokasi. Ternyata apa? Bob Sadino keluar negeri itu keliling melihat apa kira-kira yang harus dilakukan di Indonesia. Keliling. Nah, kalau jenengan cuma di Indonesia saja, tidak keliling, tidak tahu tantangan di luar. Coba keliling. Kepingin kemana? Ke Korea? Saya dulu dapat beasiswa ke Myongji University. Cuma keburu nikah. Jebule lu enak nikah di bawah kampus Korea. Saya keburu nikah, akhirnya saya berangkat. Saya punya teman berangkat di bawah sana di Myongji University. Dari sekarang kalau kepingin kuliah di sana, dari sekarang persiapan. Saya masih ingat saya punya sepupunya namanya Hala. Hala ini putri dari Indonesia. Dia ambil spesialis dokter kulit di Korea, tapi dia sudah mempersiapkannya dari masa SMA. Beda dengan SMK ini sekarang dipersiapkan. Pengen kemana? Anak SMK saya pengen ini. SMK kan dipersiapkan buat langsung kerja, Beb. Why not? Kan coba keuntungannya di luar negeri. Siapa tahu di luar negeri berhasil sukses dan bisa pulang kembali ke Indonesia membangun negeri kita. Bangun apa? Bangun negeri kita. Dipersiapkan juga. Jadilah jenengan itu jangan jadi siswa yang monoton. Jadilah seperti Habibie. Habibie jadi orang nggak mau nanggung, pintar-pintar terangan. Ya. Bahkan dahulu saya hampir berangkat ke Munich bersama dengan Habibur Rahman Inspirasi, pengarang novel Ayat-Ayat Cinta. Ya, kebetulan salah satu dosen saya, dia mau ajak saya, ayo, kamu saya ajak nanti kemana? Sama Akab Unsur Inspirasi. Dengan perusahaan, tidak hanya perusahaan ingin diambil di perusahaan besar, tapi mungkin menciptakan karya baru. Ya kan, sekarang kan mobil listrik eranya motor listrik yang baru. Nabi Muhammad SAW ini ya, mengajarkan kepada kita banyak hal. Dan di antaranya melalui peristiwa Isra Mi'raj ini adalah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Berangkat proses yang sangat tinggi, kembali pulang, bantal masih hangat. Ini berarti peristiwa luar biasa, peristiwa tidak wajar yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya mari kita harus meyakini. Jadi siswa atau siswi ya, harus punya prioritas hidup dan harus punya keyakinan bahwa hidupnya akan menjadi lebih baik. Harus yakin lebih baik. Lalu karena Nabi Muhammad merasa sedih, Allah Ta'ala menghiburnya, ya, yaitu perjalanan pertama dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, ternyata telah ditunggu oleh jumlah seluruh Nabi dari awal sampai akhir. Berapa jumlah seluruh Nabi? Berapa mas? Berapa mas? Ada jawaban lain? Coba? Coba? Kurang sedikit. Saya lagi sedikit. Banyak-banyak ada yang pasar. Dapat 124.000 jumlah Nabi dan Rasul total 124.000. Tidaklah satu kaum, ya, tidaklah satu kaum ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi dan Rasul di dalamnya. Pasti. Jadi Nabi itu banyak, termasuk yang paling jarang kita dengar Syamul Al-Ghazi, yaitu Samson. Dan Syamul Al-Ghazi itu kalau dipotong rambutnya hilang kuatnya itu Nabi. Syamul Al-Ghazi Nabi. Lalu lagi Nabi Khadir alaihissalam, ya. Nabi Khadir itu adalah prajurit dari Raja Zulkarnain. Itu banyak sekali Nabi-Nabi, sangat banyak yang kita ketahui sedikit. Ada lagi Nabi namanya Nabi Shish. Ada lagi banyak Nabi jumlahnya. Nah, jumlah Rasul ada berapa? Ayo jawaban lain. Coba searching dong di Google. Masa Syekh Google yang nggak dipakai?
Ayo, searchingnya jangan searching yang lainnya, searching. Misalnya apa? Ini harga sepatu termurahnya. Terus 313. Tapi yang wajib kita imani ada berapa? 25. 124.000 Nabi dan Rasul menunggu Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Kaget Nabi Muhammad. Tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, siapa mereka? Mereka adalah 124.000 Nabi. Mereka semua menantimu hendak sholat berjamaah di belakang. Nabi Muhammad menjadi imam sholat berjamaah di Masjidil Aqsa yang jumlah makmumnya berapa? 124.000 Nabi, belum termasuk para malaikat yang ikut. Belum termasuk para malaikat. Ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, dipimpin oleh Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang Al-Quds ini selalu terjadi peperangan. Orang-orang berusaha mempertahankan Al-Quds Palestina karena apa? Itu banyak sejarah di dalam Al-Quds. Dan Al-Quds ini tidak akan damai kecuali nanti dekat kiamat. Al-Quds menang. Jadi jangan dibikin ragu. Loh, sejak kiamat. Jangan itu. Memang seperti itu. Dan orang-orang yang di Palestina itu yang berperang itu jangan untuk kira mereka sedih berperang terus. Mereka sedih perang. Mereka karena apa? Ibaratnya mati syahid. Kalau kita kan sedih. Oh, ibaratnya trek-trekan, nabrak. Ada sih yang suka pakai motor bro kan? Ada nggak bro? Ini kalau bahas knalpot bro termasuk salah satu dolim yang besar. Motor dengan knalpot bro adalah kedoliman yang besar yang tidak diampuni. Ini Indonesia terkenal knalpot bro ini. Sampai di Yaman pun dibahas sama para ulama. Hukumnya bagaimana? Entah hukumnya haram. Kenapa? Mengganggu orang istirahat. Ada orang kena jantung, orang langsung bablas koin. Ada anak bayi tidur bangun, gelagemen, monggo ya, yang pakai knalpot bro, cari knalpot yang bebas maksudnya bro. Ada ya? Ada. Yang pakai saringan motor depannya. Semakin ngebrok motormu semakin besok. Tapi semakin ngebas semakin mewah. Nah, apa beli knalpot bro dikasih filter saringan. Nah, jadi suaranya tidak kamu terbuatan besok. Kalau bisa tidak usah pakai knalpot, pakai motor listrik kan. Tak pakai dengan BKB sakit tubas Vespa. Amin. Berapa harganya? 60 juta ya? 65 yang pas-pas bisa beli Vespa, yang mbak bisa beli mobil semua. Vespa mewah loh mas, 65 juta mewah loh. Prestis, jenengan parkir nih hotel yang tengah, dan parkir mobil. Banjir melompat ya kena kabel. Oh jenengan kalau banjir melompat kok pakai motor nih. Ya. Pokoknya yang mbak harus punya niat. Saya niat nanti sebelum lulus saya sudah bisa nabung, lulus dari sini saya beli mobil. Mas harus niat saya bisa beli motor yang bagus dari sini. Tujuannya apa? Untuk niat yang baik, untuk keselamatan, untuk beribadah. Nek niatnya apik, jangan dibarengi. Tapi nek niatnya elek, udah dibarengi. Aku beli motor sing apik apa? Ben untuk cewek ayu. Mesti ada kayak motor. Kalau mbak juga saya punya mobil apa? Buat bergaya, buat selfie, buat bikin story di TikTok. Ini banyak yang punya TikTok, banyak yang punya Instagram. Ya, monggo dulu Instagram saya. Ya, kalau ini diparing aku dakwah, ya kan? Betul tidak? Saya dukung jenengan mengikuti semua sosmed, tapi tolong ya, gunakan yang positif ya. Buat trik, buat apa tips and trik, apa? Buat akun yang tips and trik itu bagus. Saya dukung, saya sangat senang. Saya buka berapa kali tips and trik itu, sangat bagus sekali. Kemudian apa? Akun dakwah, buat bisa di follow ya, MHC 314 ya. Siapa tahu buat akun dakwah ya.
Yang lulus saya doakan insya Allah lulus dengan predikat terbaik. Amin. Yang tidak lulus saya doakan juga terbaik tapi tidak baik banget. Amin. Yang lulus saja yang paling baik. Ya, MHC 314, Instagram, TikTok, YouTube komplit baru bikin beberapa hari yang lalu. Ya promosi no, kalau harusnya promosi dewi. Jadi seperti itu. Lalu diperjalankan sama Allah Taala setelah dari Masjid Aqsa naik ke langit 7 sampai di perjalanan itu melihat ada sosok makhluk yang tinggi besar bermain bersama anak-anak kecil. Lalu Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, siapa ini makhluk yang tinggi besar yang bermain dengan anak-anak kecil? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah Nabi Ibrahim. Lantas anak-anak kecilnya ini siapa? Anak-anak kecil ini adalah anak yang mana yang meninggal sebelum tamyiz, dan anak yang meninggal dalam kandungan ibunya. Jadi anak-anak yang meninggal dalam kandungan ibunya dan belum tamyiz itu nanti dia bermain bersama Nabi Ibrahim di taman yang indah, dan mereka menunggu orang tuanya di akhirat. Nah, jadi jangan pernah patah hati, saya punya anak sudah meninggal dan sebagainya, nanti suatu saat sudah punya anak dan sebagainya. Jangan pernah patah hati, karena seorang anak itu tidak pernah membawa beban bagi orang tuanya, tapi membawa nikmat. Maka dikatakan apa dalam Islam? Kalau ada anak kecil meninggal, disuruh mengucapkan syafi nafi, ya, memberi syafaat dan memberi manfaat. Syafi nafi. Lalu lanjut lagi Nabi Muhammad di perjalanan tiba-tiba mendengarkan suara yang begitu seram dan bau yang begitu busuk. Maka tanya Nabi Muhammad, ya Jibril, bau apa ini? Ya Muhammad, ini bau neraka. Lalu suaranya ini yang seram ini berkata, ya Rabb, mana janji bahan bakar yang telah akan kau berikan kepada kami? Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, ini suara siapa yang begitu seram? Ini suara neraka. Lantas apa bahan bakar yang dimaksud olehnya? Yang dimaksud bahan bakar adalah seseorang dari umat Muhammad. Maka apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata, Allah, demi Allah, inni la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak ridho satu pun dari umatku masuk neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad enggak ridho, enggak rela antum semua masuk ke dalam neraka. Enggak rela. Nabi Muhammad duduk munajat sama Allah Taala, maka dijawab, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan akan aku berimu Muhammad, dan Tuhan akan selalu memberimu sampai engkau merasa ridho. Itu apa? Umat yang tidak ada yang masuk. Nah, lanjut lagi. Tercium bau yang begitu harum, suara yang begitu indah. Lalu dia mengatakan, ya Allah, di mana majikan-majikanmu? Maka Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, ini aroma apa yang begitu nikmat? Lantas suara apa yang begitu indah? Jawab, ya Muhammad, sampai tersenyum. Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah aroma surga. Dan suara yang begitu indah adalah suara surga. Nabi Muhammad tanya, lantas siapa majikan di surga? Dijawab sambil tersenyum malaikat Jibril, majikan di surga kelak yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat. Tersenyum wajah Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad tidak berjalan, terdengar suara tangisan. Nabi Muhammad tanya, wah Jibril, ini suara siapa? Ini suara surga. Kenapa surga menangis? Surga ini ketika mendengar kehadiran Nabi Muhammad seakan-akan seperti anak bayi yang sudah lama berpisah dari ibunya, bertemu ibunya yang menangis. Karena surga tercipta dari Nabi Muhammad SAW. Jadi langsung sudah merindukan Nabi Muhammad. Maka tersenyum Nabi Muhammad dan melanjutkan perjalanan sampai ila masya Allah, bada'il aqla, yang mana buruk tidak bisa melanjutkan perjalanan, Jibril tidak bisa melanjutkan perjalanan, Nabi Muhammad sampai di sana. Begitu sampai di sana, Nabi Muhammad termenung melihat keindahan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di dalam kitab, nanti kalau penduduk surga pertama kali masuk surga, ia bengong selama 80 tahun.
Penduduk surga pertama kali masuk surga dia bengong selama 80 tahun. Kenapa? Jenengan Pak bayangkan surga ini Pak. Wah, surga ini ada taman-tamannya, ada sungainya, itu ada air terjunnya lah, bilang kamar mandi. Kita bayangkan surga ini kadang salah. Kenapa? Karena surga ini mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Mata tidak pernah melihat keindahannya surga, telinga tidak pernah mendengar bagaimana keindahan surga, dan hati tidak pernah terbesit seperti apa indahnya surga. Surga ini sangat indah. Sampai saking indahnya nanti orang-orang di surga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Tamannau," mintalah, kalian mau minta apa? Wala yadruna kaifa yatamannauna hatta yata'allamuna min al-ulama. Maka mereka bingung, "Ya Rabb, kami mau minta apa? Mobil, nggak butuh mobil surga. Buat apa? Mau minta Lamborghini surga? Buat apa? Mau minta pom bensin? Mau minta apa surga? Bingung. Terlalu indah, semuanya ada. Kita semua dikasih istana yang mana istana diciptakan dari yakut hamra. Yakut hamra itu batu merah. Kalau orang sini bilang Birma, apa ruby Birma. Sangat indah sekali. Merah putih. Di setiap rumah ada bidadari dan ada wildan. Wildan adalah orang-orang yang khidmat, orang-orang laki anak muda yang membantu para majikannya. Di setiap istana yang diberikan. Belum lagi lahannya luas. Satu surga mungkin seperti satu Surakarta. Mungkin bisa luas lagi. Satu surga milik seseorang. Maka kita sudah sering bilang terlalu surga bagi milik sendiri. Maka kalau mau ke surga cari teman. Bagaimana? Ajak teman yang banyak teman sebagai siapa? Gak enak di surga sendirian. Sangat besar surganya. Maka bengong 80 tahun bingung, mintalah, mau minta apa? Nanti yang ngajari ulama, kamu minta ya, kamu minta ini sama Allah, kamu minta ini. Nanti belajarlah sama ulama. Jadi di surga pun kamu diminta belajar. Walaupun nggak belajar bisa, tapi nggak tahu mau minta apa. Caranya mau minta bagaimana? Lewat belajar dengan para ulama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat ini jauh lebih baik dan kekal. Jadi sudah terakhir endingnya di akhirat. Jadi 80 tahun bengong. Nah kalau manusia 80 tahun bengong, Nabi Muhammad nggak bengong di surga. Hati itu memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, bengong Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja bengong, bagaimana kita? Mungkin kita bisa bengong selama 10 dekade. Kita nggak tahu. Atau 1000 dekade kita bengong mungkin. Nabi Muhammad bengong. Dan kalau bengong yang sudah 80 tahun, bengong melihat nurnya Allah lebih lama pasti. Bengong. Begitu dikatakan apa yang pertama kali diucapkan Nabi Muhammad? Yang pertama kali mengucapkan salam itu Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah. Allah Ta'ala mengucapkan assalamu alaika Tuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Nabi Muhammad apa? Masa jawab waalaikumsalam? Gak mungkin kan? Ini dan Allah gak butuh salam karena beliau adalah assalam. Tapi Nabi Muhammad ingat sama kita. Assalamualaikum wa ala. Dan untuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah salam. Untuk hamba-hamba Allah Ta'ala salam. Jadi dengan sholat itu isinya istimewa Isra wal Mi'raj. Di dalam sholat itu isinya istimewa Isra wal Mi'raj. Maka begitu sampai di depannya Allah Ta'ala Hadratul Ilahiyah, Nabi Muhammad berkata bahwasanya ya Rabb, saya tidak mau kembali ke bumi. Saya kepingin di sini dengan Allah. Kita bayangkan Nabi Muhammad ini nggak nafsunya dikekang. Nabi Muhammad itu nggak makan biasa. Nabi Muhammad nggak tertarik dengan dunia. Tapi begitu memandang kita dari Allah, Nabi Muhammad nggak mau kembali ke bumi. Apa kata Allah? Ya Muhammad, jangan kembali kamu ke bumi. Siap apa? Kembali kamu ke bumi. Ya Rabb, saya ingin memandangmu. Maka Allah berkata, ya Muhammad, keadaanmu seperti saat ini, memandangmu, merasa nikmat, jadikan keadaan tersebut berada di dalam sholat. Maka Nabi Muhammad berkata apa? As-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya seorang mu'min. BCS, salah.
Mau salah terus tuh, mbak, sawang mbak. Nggak boleh salah terus sawang. Nggak mau bosan, penting murid dia masalah. Kan pergaulannya masalah. Sholat mi'rajul mu'min. Maka Rasulullah itu setiap mau sholat, ya seperti kita. Kalau kita tidak mau sholat bilangnya apa? Ya, komat, ayo adzan. Rasulullah bilangnya apa? Arihna biha ya Bilal. Senangkan kami wahai Bilal. Sumuk mas, sumuk banget. Tapi sumuk begini, sumuk banget pasti pas terus. Sumuk banget. Atau lagi sumuk fisik tapi hatinya adem. Amin. Gudu saya tak lihat tadi keringetan kesian saya. Mas-masnya juga sumuk yang dikatakan mau. Berarti ini butuh AC ya Pak Hakim ya? Wah betul, AC, angin jendela. Kasih kipas bisa nih, kipas yang ada airnya itu ya. Jadi mandi bersama nanti patusan gitu. Saya lanjutkan. Maka setelah itu Nabi Muhammad dapat hadiah sholat 50 waktu dan Nabi Muhammad sangat bahagia. Alhamdulillah dapat sholat 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50. Nabi Muhammad bahagia sekali, langsung turun. Nah ketika itu cakap Nabi Musa kepo nih. Ya Muhammad, bagaimana tadi berjumpa Allah? Alhamdulillah nikmat sekali. Dapat hadiah apa? Dapat oleh-oleh saya Musa. Apa olehnya? Oleh-olehnya sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, 50 waktu. Umatku gak akan mampu 50 waktu. Gak akan mampu 50 waktu. 50 waktu. Minta kurting sama Allah Ta'ala. Bisa bayangkan dengan sholat 50 waktu. Usolli fardhal qabla subhi. Usolli fardhal subhi. Usolli fardhal ba'da subhi. Usolli fardhal ba'da subhi. Usolli fardhal ba'da usolli fardhal ba'da tunggu teganya gini, teganya lari di sholat 50 waktu genah. Wong yang sholat 4 rakaat aja lari rakaat berapa ya? Pernah ada orang sama mental saya hobi sholat, Masya Allah hobi sholat ngapun dan tadi cenoh. Hobi sholat ngapun marah di saya sholat maghrib 3 rakaat ya. Saya kasihan deh, kenapa? Kalau sholat subuh 2 rakaat berarti sepasang. Sholat zuhur, asar isya 2 pasang. Sholat maghrib ada yang jomblo 1. Saya jawab itu poligami saja. Saya genepi sholatnya 4 rakaat ya, kasihan. Mau genepi sholat maghrib, ini kok aneh. Kesal genepi sholat genepi sholat maghrib, gimana? Sudah tidak perlu nambahin sholat yang ada itu juga melakukan. Kecuali sholat sunnah. Maka akhirnya kasih sholat 50 waktu. Begitu mendengar ucapan Nabi Musa, Nabi Muhammad agak sedihnya berpulang. Tapi kesian umat ini. Baik lagi, ya Rob, saya minta korting ya Rob. Ya sudah, buat kamu Muhammad, saya korting 5 waktu. Jadi 45 waktu. Turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Bagaimana ya Muhammad? Coba korting. Alhamdulillah ya Musa, tinggal 45 waktu. Ya Muhammad, 45 waktu. Gak mampu umatmu. Umatmu ini macam-macam. Ono sing sholat setengah sadar, ada yang sholat kelingan utang, ada yang pengajian senden bunyi ngantuk-ngantuk, macam-macam. Umatmu ini macam-macam, bahkan gak mampu sholat 5 waktu. Nanti bagaimana? Minta korting lagi sama Allah. Pintar Nabi Musa. Berkat Nabi Musa kita sholat tinggal 5. Naik naik ke atas sudah korting turun. Ya Musa alhamdulillah dapat korting lagi. Berapa? 40 waktu. Ya Muhammad, umatmu gak mampu 40 waktu. Masa dikurangi lagi? Kalau sahabatmu 50 waktu mampu, umatmu gak akan mampu. 40 waktu gak akan mampu.
minta counting lagi. Maka naik turun Nabi Muhammad sampai 9, sampai akhirnya tinggal 5 waktu ngomong. Ya Musa dapat counting apa? Bilang apa? Sekarang tinggal 5 counting apa? 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, gak mampu umatmu sholat 5 waktu. Manusia ini 5 waktu sholat menciptakan 5 alasan. Subuh ketiduran, zuhur sibuk kerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya gak jelas pintar tenang. 5 waktu alasannya juga komplit. 5 waktu sedimana itu kalau dikasih 50 waktu alasannya ya 50 alasannya bisa dikasih 50 alasannya 50 gak mampu umatmu. Minta kontak lagi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Musa, ini astaghfirullah ma'arubbi, saya malu sama Allah. Sudah dari 50 waktu kontak itu kalau sampai jadi kontak mungkin 2,5 waktu. Kontak terus ini sudah sholatnya. Untuk alhamdulillah tetap 5 waktu. Baru setelah itu Nabi Muhammad turun. Tahu Nabi Musa itu umat Nabi Muhammad ada yang tengah sholat itu sibuk, ya. Kepikiran apa tengah-tengah sholat pas Piala Dunia apalagi kemarin. Ini Piala Dunia sholatnya tetap Prancis Argentina. Ya Allah, Prancis menang kemudian. Siapa Argentina? Saya punya teman itu sakit sholat subuh terpilat gara-gara apa? Pas babak tambahan Argentina. Jadi sholat subuhnya kurang dari 60 detik. Itu sholat subuh gara-gara apa? Pas babak tambahan Argentina. Jadi sholat subuh tak pakai kunut langsung disikat orang langsung. Kita kan masih sholat kepikirannya, apalagi tengah-tengah sholat ada anak-anak pakai baju bola. Tengah-tengah sholat kepada ada Muhammad Salah, Sadio Mane, Firmino, Liverpool formasi 4-3-3 nomor 2 juga. Langsung pikiran bal-balan. Sholat terakhir berapa? Makanya kalau sholat itu pakai baju sholat lambi, kaos cetok, ono gambarin lagi lah. Somen gresik. Ada gedung yang tak masalah. Bawahnya somen gresik. Ada lagi tengah-tengah sholat ini berbujur berantem terus sama temennya, tengah-tengah bajunya dilihat coblos. Maka kalau sholat pakai baju pakai baju sholat yang sopan, jangan sholat pakai baju yang keringetan mampu. Sholat yang wangi, terutama mau kena mbak ya, yang bagian kepala ini kolong ini bagian terampak dalam sejarah mukena ibu. Ya, kalau sudah dipakai dicuci seminggu sekali dicuci, perlu 3 hari sekali dicuci, beli salinan yang banyak. Ya, yang bagian sini lah sampai saya rambut ini bagian paling ampot. Bagaimana? Ada yang wangi, jarang biasanya ampot. Kemudian sholat 5 waktu dibawa turun Nabi Muhammad menceritakan kepada orang-orang, ayo dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ini sholat 5. Dapat hadiah sholat 5 waktu. Nabi Muhammad menyampaikan risalah tersebut. Bahagia Nabi Muhammad dapat sholat 5 waktu. Lalu cerita sama orang-orang. Semalam saya pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7 dan dapat hadiah oleh 5 waktu. Apa kata-kata masyarakat Arab itu? Kata masyarakat Arab, wah ini Muhammad melamun, mungkin melindung, meninggal ini. Caci maki Nabi Muhammad luar biasa. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kalau agama itu sesuai dengan logika, maka mengapa ketika khuf, pernah dengar khuf kan? Saya jelaskan ya. Khuf itu adalah sepatu kulit yang biasa dipakai orang-orang di zaman Nabi untuk melaksanakan perjalanan jauh. Kalau perjalanan dekat itu pakainya teropah. Teropah itu seperti sandal gunung. Berpinipin teropah. Oh, dipakai kalau pagi sih saya
dengan persis Filipin. Nah, terompah itu seperti sandal umum, ya. Lalu khuf ini seperti dari kulit, terbuat dari kulit seperti sepatu. Nah, bagi orang yang mengenakan khuf sebelum masuk khufnya, ia sudah memegang wudhu. Apabila wudhunya batal, cukup diusap bagian atasnya saja. Menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau batal wudhu dia butuh tangan semua lengkap, tapi pas kaki cukup diusap bagian atas khuf. Maka Sayyidina Ali berkata, kalau agama ini sesuai logika, kenapa ketika wudhu Nabi Muhammad memerintahkan ketika begitu yang dibasuh atasnya bukan bawahnya, padahal yang kotor mana? Bawahnya, yang dibasuh atasnya. Berarti agama itu tidak bisa dilogika. Ya, agama tidak bisa dilogika. Nah, maka ketika itu Nabi Muhammad berusaha menyampaikan, kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad, mungkin kita jadi penyambahan. Untung jadi umatnya Nabi Muhammad. Maka bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Kalau sama kita lebih. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika Nabi Muhammad berkata sedemikian, Abu Lahab betul-betul retak. Ini kesempatan saya untuk memisahkan Abu Bakar As-Siddiq dari Muhammad SAW. Sebelum saya ceritakan ini, ada satu nasihat Arab sangat bagus. Ya. Kata guru saya dalam nasihat tersebut, "Idza al-mar'u lam yahfadz hadza, fabi'hu wa lam yakfin min ramaji." Apabila seseorang tidak mampu menjaga tiga hal ini, juallah ia walaupun dengan segenggam debu. Ini adalah adab pertemanan. Mohon diperhatikan ya. Ini antum semua pertemanan. Yang pertama apa? Wafa'an listafiki, loyal sama temannya. Kalau punya teman tidak setia, tidak loyal, pas wayai seneng bareng, pas wayai susah tinggal baik aja. Juallah dia walaupun dengan segenggam debu. Orang ini tidak punya harga, tidak punya nilai. Jual ia, buang ia, jangan dijadikan teman. Cari teman yang loyal, yang setia. Susah yo bareng, seneng yo bareng, bujuk yo dewe-dewe yo bareng. Ya. Satu bareng bakal nama-nama. Pokoknya seperti itu. Lalu yang kedua apa? Bapak Limanin siap mengorbankan harta. Lumo, boten pelit, boten medit. Carilah teman yang lumo, royal, sama uang dihambur-hamburkan. Bapaknya, ayo, kamu butuh apa? Saya bantu. Kamu butuh apa? Saya bantu. Kayak aturan, beli es dan jeruk, tak traktir, nggak sampai rumah. Awas jeruk pun ya nih, ya. Parkir orang itu parah, satu sewu. Dan ini termasuk golongan al-madi itu. Dari kata al-madi itu. Yang ketiga, yaitu wajib manusia sama individu adi. Cari teman yang pandai, ini paling penting ya. Ini paling penting, saya garis bawahi paling penting. Cari teman yang pandai menyimpan rahasia. Jangan cari teman yang ember. Ya, apalagi yang bocor halus. Karena zaman sekarang banyak sekali teman bocor halus, apalagi rojo, ratu, tikung. Ada? Bukan apa? Ini kan tikung. Pas tikungan tajam di tikung. Ya, ketika ia curhat, ini kamu seperti ini. Kamu tenang, kamu gak salah. Wis, tiba boleh lihat PB aku ini. Akeh tunggale ya. Maka hati-hati saya punya teman ini ya, dia menjalin kasih dari SMP sampai SMA sampai kuliah sampai ambil S2 ya. Dengan ketika jenjang bekerja, bekerja 2 tahun 3 tahun mau nikah berantem putus. Ternyata 3 bulan setelah itu dia menikah dengan apa? Teman yang biasa kanker kira dari ini. Lalu oleh patron berjatuh hati-hati ditikung. Hati-hati ya. Kamu telur, modal bocor, Bangga ini kaki saing ini. Sakit katanya dalam satu hadis Nabi, ihdar min aduwwik marratan. Berhati-hatilah kamu dengan musuhmu satu kali. Wahdar min sadiqah, dan berhati-hatilah kamu dengan temanmu
Ya, kalau bukan bukan. Karena temanmu itu tahu aibmu, tahu celahmu, tahu cara menjatuhkan paling cepat temanmu. Jadi jangan terus bergaul, jangan. Cuma seperti itu. Bahkan sampai dengan pepatah mengatakan apa? La tusaddiq asdiqai. Jangan kamu berlebih-lebihan percaya pada sahabatmu. Karena bisa jadi sing ngompori Allah. Jadi bagaimana? Dijawab oleh Sayyidina Ali, Habibaka Muhammad as-sa'an yakuna baqidaka yawman. Cintailah seseorang sewajarnya saja. Cintailah kekasihmu. Siapapun itu sewajarnya saja. As-sa'an yakuna baqidaka yawman. Mungkin suatu saat dia akan jadi orang yang kau benci. Kata oleh Abdullah bin Al-Haddad, bedanya cinta dan benci hanya dipisahkan dengan salawat yang tipis dari rambut. Jadi kalau kau benci bisa cinta, cinta bisa benci. Gede, nyandi. Jangan terlalu benci. Hati-hati loh mbak. Ini yang paling benci loh guys. Saya sudah membuktikan 90 orang wanita, 90% wanita yang mau benci laki-laki biasanya bujurnya kayak. Wabkhid baghiruka haunan ma'asa'an yakuna habibaka yawman. Bencilah sesuatu sewajarnya saja. Siapa tahu suatu saat yang akan menjadi orang yang kau cinta. Saya lanjutkan. Sayyidina Abu Bakar begitu didatang oleh Abu Bakar berkata, ya Abu Bakar, sahabatmu mengigau yang mengatakan bahwa dirinya sekarang melakukan perjalanan yang jauh. Kaget saudara. Begitu mendengar Nabi Bakar langsung lari. Lari ke depan Nabi Muhammad sambil bertanya, ya Muhammad, apa benar yang diceritakan Abu Lahab? Apa benar yang diucapkan? Dikatakan, ya itu benar. Maka Abu Lahab begitu mendengar ucapan Rasulullah seperti itu senang. Wah, sebentar lagi Muhammad ditinggalkan oleh Abu Bakar. Namun apa perkataan Sayyidina Abu Bakar? Ya Muhammad, seandainya kau mengatakan lebih dari ini, aku pun tetap percaya. Rifki diabadikan sama Allah Ta'ala dan Quran surat Az-Zumar, idza jaa bisidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Apabila datang seseorang membawa kabar kebenaran dan membenarkannya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi carilah teman seperti Abu Bakar Siddiq yang loyal setia, walaupun jenengan setia ketebus ya tetap percaya. Cari teman yang seperti itu. Loyal, mahal ya. Saya tambahkan satu. Ini saya mau karena untuk masyarakat remaja saya menambahkan satu lagi. Qala Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali berkata, "Idza aradta suhbata li ahadin fara'ifi khamsah." Ini nasihat saya pribadi buat antum semua. Nasihat di dalam bergaul. Apabila kalian hendak mencari teman, maka carilah teman yang punya 5 sifat ini. Ya, ini nasihat saya buat kalian. Yang pertama apa? Al-aqla. Carilah teman yang berakal, yang cerdas. Jangan kumpul sama orang bodoh. Nulari, oh bodoh jadi bodoh. Nah, terus bagaimana nih kalau sampai bodoh? Kalau kamu bisa bermanfaat pada teman yang bodoh, nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya kamu nggak bermanfaat buat dia nggak tambah pintar, malah kamu tambah bodoh, jauh. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Husnul khuluq. Carilah teman yang berakhlak baik. Ya, bukan penipu di belakang. Ya, cari teman yang punya akhlak yang santun, yang sayang sama yang menghormati. Apabila memberikan makanan tidak dilemparkan tapi dihantarkan. Ya, apabila memberikan minuman tidak memberikan yang terbaik untukmu dan yang terbaik untuknya. Jadi memberikan makanan terbaik. Husnul khuluq. Yang ketiga, wassalah. Carilah teman yang baik dan soleh, yang cepat beribadah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wa alla yakuna hadisan ala dunia. Carilah teman yang tidak serakah urusan dunia. Yang pekerjaan teman akan pinggir, diambil sendiri jobnya, nggak mau bagi-bagi. Bahkan kalau membunuh bisnis teman lainnya demi keuntungannya. Jangan teman seperti itu. Dan yang kelima, wa alla yakuna kadzdzaba. Janganlah cari teman pendusta alias al-kadzdzab. Jangan cari teman pendusta. Dan teman yang pendusta hari ini dia tertawa denganku karena mendustai orang lain. Suatu saat kau yang akan didustai dan dia tertawa dengan orang lain.
Jadi jangan pernah kumpul sama pembohong. Wah, aku ini kemarin beli mobil langsung lecet balik jual ke sini. Ini aku sih. Enak ya kata saya. Hobi ngomong itu, berapa puluh. Saya tuh kalau nggak makan ini langsung alen itu udah bawa masalah. Ini orang suka bandel terus, orang sakit ragan. Jangan seperti itu, maka jangan. Mari tinggalkan teman yang berbeda, cari teman yang baik, dan semoga Allah Taala untuk hidayah kepada kita, serta dimudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Taala jadikan hari ini adalah perkumpulan menjadi insya Allah syahid dan Allah syahid dan alaina, persaksian di antara kita, persaksian yang baik dan persaksian yang buruk atas kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh dosa kita, mengampunkan semua hajat kita, jadikan adik-adik yang dari tempat ini insya Allah mulia di dunia dan dunia wal akhirah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah indal maut, ba'da tu'min bil ajri wal ridha bi khairin wa ridha wa afiyah salamah ala man wa habibina ali Muhammad al-hafiz wa salihin ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allah dilhamdu berhadapan Amin. Allah subhanahu wa Hadirin Jumat berkah yang berbahagia, kemudian tadi bersama yang disampaikan oleh beliau Kabir Muhammad Aidil Al-Sukri. Kami ucapkan terima kasih, semoga apa yang beliau sampaikan sendiri dan menambah pengetahuan dan wawasan kepada semua. Hadirin Jumat berkah yang kami hormati berbahagia, acara demi acara pagi hari telah kita lalui, maka sebelum kita tutup pada acara pagi hari ini, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Saya sangat berbicara maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian yang dilakukan. Sebelum tutup, kita saksikan dulu penampilan Prof dari Desainer Nasional Sosial.
Eli coba berikan gambarannya sebelum kita tutup. Kita Bapak Ibu mohon untuk foto bersama anak Habib dan penanganan mohon. Mas kening di musik.